Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Nabila Septi dari kelas Ekonomi Syariah B dengan NIM 401210065. Di sini saya akan menyampaikan tentang pemahaman materi dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-12. Yang pertama yaitu konsep mikroekonomi Islam. Konsep mikroekonomi Islam adalah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian yang sama seperti konsep ekonomi konvensional yang lainnya. Kemudian yang menjadi landasan dalam sistem ekonomi Islam adalah nilai-nilai keislaman. Adanya ekonomi Islam sendiri yaitu digunakan sebagai alternatif untuk memecah suatu permasalahan ekonomi secara global dan untuk mencapai kebahagiaan spiritual yang bernilai ibadah. Kemudian konsumsi dalam perspektif Islam. Konsumsi adalah pemakaian atau penghabisan utility atau nilai guna barang pada suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam mengonsumsi suatu barang sendiri, konsumen harus lebih mementingkan kemaslahatan yang maksimum yang terkandung di dalam barang ataupun produk tersebut. Prinsip konsumen itu ada 5. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan di sini haruslah mementingkan atau memperhatikan produk dari segi zat, cara memproduksinya ataupun tujuan dari mengonsumsi produk tersebut. Kemudian yang kedua, prinsip kebersihan. Dalam prinsip kebersihan di sini konsumen harus memperhatikan mengenai masalah atau madarat yang terkandung di dalam produk ataupun barang tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan di sini yaitu ditekankan jangan berlebih-lebihan dalam mengonsumsi suatu barang atau produk. Kemudian yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Prinsip kemurahan hati ini tidak hanya mementingkan kebutuhannya sendiri, tetapi juga harus mementingkan kebutuhan dari orang lain. Kemudian yang kelima yaitu prinsip moralitas. Prinsip moralitas sendiri yaitu menjunjung tinggi hal yang bersistem atau berlandaskan etika, kesopanan, dan tingkah laku dalam mengonsumsi suatu barang, agar terhindar dari sikap kikir, tamak, dan rakus. Kemudian tabungan dan investasi dalam perspektif Islam. Tabungan adalah sebagian dari pendapatan kita yang disimpan. Tabungan dalam perspektif Islam tidak terlepas dari kemaslahatan antar umat, seperti penggunaan distribusi ZIS, sistem zakat, infak, dan sodakoh. Tabungan dalam Islam adalah jenis simpanan yang berlandaskan nilai-nilai Islam atau akadnya menggunakan akad syariah. Investasi adalah tabungan yang ditabung pada masa investasi adalah tabungan masa depan yang ditabung di masa sekarang yang digunakan untuk masa yang akan datang. Kemudian investasi itu dibagi menjadi 2. Atau investasi itu ada 2 yaitu yang pertama investasi dalam aset keuangan dan aset real. Yang pertama aset keuangan yaitu diperoleh pada lembaga keuangan, contohnya seperti berinvestasi di perbankan atau pasar modal. Kemudian dalam aset real, investasi dalam aset real adalah berinvestasi dalam aset tetap atau harta tetap, contohnya berinvestasi dalam bentuk logam dan tanah. Kemudian bentuk-bentuk investasi itu ada 3. Yang pertama investasi tetap bisnis. Investasi tetap bisnis adalah investasi dalam pengeluaran untuk pembelian suatu barang. Yang kedua yaitu investasi residensial atau investasi yang digunakan untuk mendirikan rumah ataupun gedung. Kemudian yang ketiga yaitu investasi presidensial, yaitu untuk investasi pembelian atau penggunaan tambahan stok barang. Kemudian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang prinsip operasinya sama dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah sendiri ada 4. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua yaitu kemitraan, yang ketiga yaitu transparansi atau jelas, dan yang keempat yaitu universal atau yang bisa menabung ataupun bernasabah atau melakukan sistem ekonomi di dalam lembaga keuangan syariah itu tidak hanya orang muslim tetapi non muslim juga bisa. Kemudian tugas dari lembaga keuangan syariah sendiri adalah yang pertama menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah. Yang kedua yaitu membebaskan masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh
Islam. Kemudian prinsip-prinsip yang terkandung di dalam lembaga keuangan syariah itu ada 4. Yang pertama itu tablik atau dakwah. Dalam lembaga keuangan syariah sendiri juga bisa dipergunakan untuk berdakwah. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu sidik atau jujur. Yang keempat yaitu fatonah atau cerdas. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.